Halo, kita langsung saja ya. Kita akan lakukan pembahasan mendalam dari materi yang Anda berikan hari ini. Ini tentang sebuah studi kasus medis, fokusnya pada seorang anak yang mengalami kejang. Tujuan kita kali ini adalah membedah informasi-informasi kunci dari kasus ini. Jadi kita coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana suatu kesimpulan diagnosis itu bisa ditarik. Semuanya kita dasarkan murni pada data yang ada di depan kita ini. Mari kita telusuri bersama ya, inti kasusnya gimana. Sumbernya jelas ya, dari materi studi kasus tentang kejang pada anak yang Anda bagikan itu. Yuk kita mulai analisisnya. Oke, kita lihat detail kasusnya dulu. Pasiennya ini bayi, usianya 1,5 tahun, keluhan utamanya yaitu tadi, kejang. Dan ini terjadinya pas lagi demam tinggi, suhunya tercatat 39,5 derajat Celcius. Cukup tinggi ya? Iya, tinggi sekali tuh. Nah, gambaran kejangnya juga spesifik disebut di sini. Kejang, kelojotan, melibatkan seluruh tubuh, terus matanya mendelik ke atas. Lalu dari riwayat pasiennya nih, atau anamnesisnya, ada beberapa poin yang menurut saya langsung kelihatan penting. Apa saja tuh? Pertama, episode kejang yang pertama yang terjadi di rumah, itu durasinya lebih dari 15 menit. Itu kan cukup lama ya untuk kejang. Betul, itu catatan penting sekali. Lebih dari 15 menit. Kedua, ternyata kejadiannya nggak cuma sekali. Sudah terjadi 2 kali kejang. Dan ini dalam rentang waktu yang singkat, kurang dari 24 jam. Malah pas diperiksa itu, kejang yang kedua ini masih berlangsung loh. Udah jalan 10 menit katanya. Wah, jadi pas di bawah itu masih kejang ya? Iya, dan penting juga nih dicatat. Kejang ini selalu didahului demam. Udah 5 hari demam, batuk, pilek sebelumnya. Dan, nah ini, nggak ada riwayat kejang kalau nggak demam. Jadi murni pas demam aja. Oke, tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Itu juga informasi penting. Jadi dengan semua detail ini, terutama soal durasi yang panjang tadi, lebih dari 15 menit, dan frekuensi yang berulang dalam 24 jam, kira-kira apa yang jadi fokus utama analisisnya berdasarkan materi ini? Tepat sekali. Anda sudah menyoroti 2 poin paling krusial di sini. Fokus utama memang pada 2 kriteria yang terpenuhi dalam kasus ini, sesuai dengan materi yang kita bahas. Pertama, durasi kejang pertama yang melebihi 15 menit. Dan yang kedua, terjadinya kejang berulang ya, lebih dari 1 kali dalam periode 24 jam. Oke. 2 hal itu, berdasarkan kerangka acuan dalam studi kasus ini, itu adalah penanda diagnostik yang sangat signifikan. Berarti mengarah ke diagnosis tertentu ya? Iya, betul. Karena kedua kriteria kunci ini terpenuhi, diagnosis yang paling tepat, sekali lagi, menurut alur pikir dalam materi sumber kita ini, adalah kejang demam kompleks atau KDK. Kejang demam kompleks. Oke. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa disebut kompleks? Ya karena kasus ini secara spesifik cocok dengan definisi KDK yang dijabarkan di materi itu, yaitu kejang yang terjadi saat demam, tapi punya ciri berlangsung lama, yaitu tadi lebih dari 15 menit, atau terjadi berulang, lebih dari sekali dalam 24 jam. Jadi bisa salah satu atau keduanya ya? Bisa salah satu, bisa keduanya. Dalam kasus ini kan keduanya terpenuhi ya, lama dan berulang. Nah, ini yang membedakannya dari kejang demam sederhana atau KDS. Kalau KDS itu umumnya, menurut kriteria yang sama ya, berlangsungnya singkat, jadi kurang dari 15 menit, dan biasanya tunggal dalam satu episode demam 24 jam itu. Oke. Jadi pembedanya jelas di durasi dan frekuensinya itu ya? Betul, pembedaan ini bisa dibilang cukup penting ya, karena kejang yang lebih lama atau berulang seperti di kasus ini, kadang dianggap perlu perhatian atau observasi yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan KDS. Oke. Jadi diagnosis KDK ini ditegakkan cukup kuat ya di kasus ini, hanya berdasarkan durasi dan frekuensi dalam konteks demamnya ini. Sesuai alur di catatan kasusnya gitu ya? Ya, dalam konteks informasi yang disajikan di materi ini, ya, 2 kriteria itu memang jadi penentu utama untuk mengklasifikasikannya sebagai KDK. Dan ini benar-benar menggarisbawahi betapa krusialnya observasi dan pencatatan detail spesifik. Durasi, frekuensi saat anak kejang demam itu penting banget. Iya, iya. Anda bisa lihat kan, gimana detail tersebut langsung mengerucutkan kemungkinan diagnosisnya jadi spesifik ke KDK ini dalam kerangka materi studi kasus ini. Baik, jadi kesimpulannya cukup jelas ya dari analisis kita ini. Detail spesifik pada bayi 1,5 tahun ini, terutama kejang pertama yang lebih dari 15 menit dan kejadian kejang berulang kurang dari 24 jam saat demam tinggi, itu mengarahkan kita pada diagnosis kejang demam kompleks.
sesuai dengan kerangka kerja yang dipaparkan dalam studi kasus yang Anda bagikan. Iya, tepat sekali rangkumannya. Oke. Dan mungkin ini bisa memunculkan satu pemikiran lanjutan ya yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih jauh dari sini. Oh ya, apa itu? Setelah kita paham nih, kenapa kasus ini dikategorikan sebagai KDK berdasarkan kriteria tadi, pertanyaan berikutnya yang bisa muncul adalah, apa sih bedanya implikasi jangka panjangnya? Atau mungkin pendekatan penanganannya antara KDK ini dengan kejang demam yang lebih sederhana, yang KDS tadi? Menarik itu. Implikasi jangka panjangnya ya. Iya, itu bisa jadi area penelusuran yang menarik buat Anda dalami lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang sudah kita dapat dari kasus spesifik ini.